Wait. Oke, dah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, L Maktel, kelas TT4202. Nama saya Muhammad Ikhwan Khalid, NIM 11011180479. Silakan selanjutnya, Rizkon. Perkenalkan, nama saya Rizkan Zianavin. NIM saya 11011803038. Selanjutnya Singgi. Dan saya Singi Yulianto dengan NIM 11011800807. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Rizkon. Pada Rizkon, dipersilakan. Materi yang pertama itu tentang gelombang lintas medium. Jadi, ketika suatu gelombang datar serba sama melewati dua medium atau lebih, maka akan terjadi dua kemungkinan perlakuan yang akan dialami oleh gelombang tersebut, yaitu gelombang akan diteruskan atau dibiaskan, dan gelombang dipantulkan. Seberapa besar pembiasannya atau seberapa besar pantulannya itu tergantung dari bahan daripada medium tersebut. Next. Nah, di sini ada ilustrasi gelombang pada suatu bidang. Yang di sebelah kiri itu gelombang jatuh normal, dan yang di sebelah kanan itu gelombang jatuh miring. Next. Next ya. Sekarang ke lintas medium lossless. Lintas medium. Di sini gelombang elektromagnetik yang merambat melalui dua medium yang berbeda akan mengalami perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang dipantulkan seperti yang di Nah, Rizkon keputus ya? Putus ya? Putus, Rizkon. Kita ulang lagi, guys. Wadadah. Ya. Yang kedua, gelombang diteruskan seperti gambar yang di bawah. Hal itu berlaku untuk gelombang elektromagnetik yang jatuh normal dan juga jatuh miring. Next. Di sini ada rumus dari gelombang datar, gelombang terus, dan juga gelombang pantul. Untuk gelombang datar yaitu E XE1 sama dengan E plus X01 E pangkat min Y1Z. Terus H min XE1 sama dengan 1/1 E plus X01 E min Y1Z. Selanjutnya, untuk gelombang terus, rumusnya yaitu E min XS2 sama dengan E plus XO2 E min Y2Z. Terus H min XS2 sama dengan 1/2 E plus X02 E pangkat min Y2Z. Yang ketiga, ada rumus gelombang pantul. Rumusnya yaitu E min XS1 sama dengan E min XO1 E plus Y1Z. Selanjutnya, H min XS1 sama dengan 1/1 E min
XO1 E pangkat plus Y1Z. Intensitas medan listrik dan medan magnetik harus kontinu atau malar pada bidang Z sama dengan 0, sehingga harus memenuhi syarat batas. Di kiri ada gambar. Yang warna biru E, H, dan P. Itu gelombang datang dan gelombang terus. Selanjutnya, di bawahnya ada yang warna oranye, yang P, E, sama H. Itu merupakan gelombang pantul. Untuk rumusnya sendiri, yaitu E min XO1 sama dengan Wan jeda dulu sebentar, Wan. Ya. Nah, di sini ada rumus, yaitu E min X01 sama dengan eta 2 min eta 1 per eta 2 plus eta 1 kurung tutup E plus XO1 sama dengan koefisien pantul E plus XO1. Selanjutnya ada koefisien pantul. Rumusnya sebagai berikut. Koefisien pantul sama dengan E min XO1 per E plus XO1 sama dengan eta 2 min eta 1 per eta 2 plus eta 1. Selanjutnya ada koefisien transmisi, yaitu E plus X02 per E plus X01 sama dengan 2 eta 2 per eta 2 plus eta 1. Next. Di sini ada gambar, yaitu daerah 1 dan daerah 2. Untuk kasus tersebut, daerah 1 dielektrik sempurna, dan di daerah 2 itu dielektrik sempurna. Akan memberikan kondisi yang lebih umum. Ada gelombang yang dipantulkan, dan ada juga gelombang yang diteruskan. Jadi misalkan eta 1 sama dengan 300 ohm, dan eta 2 sama dengan 100 ohm, dan E plus XO1 sama dengan 100 Vm, maka intensitas medan magnet datang yaitu H plus YO1 sama dengan E plus XO1 per eta 1 sama dengan 100 per 300, hasilnya yaitu 0,333 AM. Selanjutnya di sini untuk mencari E min XO1, yaitu eta 2 min eta 1 per eta 2 plus eta 1 kali E plus XO1 sama dengan 100 min 300 per 100 plus 300 dikali 100. Hasilnya min 50 Vm untuk E min XO1. Selanjutnya untuk mencari E plus XO2 yaitu 2 eta 2 per eta 2 plus eta 1 kali E plus XO1 sama dengan 2 kali 100 per 100 plus 300 dikali 100. Hasilnya 50 Vm. Selanjutnya mencari H min YO1 sama dengan min E min XO1 per eta 1 sama dengan min 50 per 300 sama dengan 0,167 AM. Selanjutnya H plus YO2 sama dengan E plus XO2 per eta 2 sama dengan 50 per 100 sama dengan 0,500 AM.
Untuk daya datang yaitu P1 plus AVI sama dengan setengah E plus XO1 dikali H plus YO1 sama dengan min 16,67. Untuk daya pantul P1 min AVI sama dengan setengah E min XO1 kali H min YO1 sama dengan 4,17. Untuk daya terus P2 plus AVI sama dengan setengah E plus XO2 kali H plus YO2 sama dengan 12,50. Jadi terpenuhi konservasi energi yaitu P1 plus AVI sama dengan P1 min AVI plus P2 AVI. Oke, selanjutnya Sekian. akan dijelaskan oleh Singgi. Oke, langsung nih. Langsung, yuk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gelombang lintas medium. Next. Di 3 medium. Yang pertama analisis matching. Analisis matching gelombang dengan radome dilukiskan dengan penampang bintang di bawah ini. Daerah 1 adalah daerah di mana antena ditempatkan, yaitu berupa udara. Daerah kedua adalah lapisan radome. Dengan yang daerah ketiga adalah udara bebas. Ini adalah gambarnya. Next. Impedansi input. Medan total pada daerah 1, medium lossless untuk Z sama dengan min L, untuk EXSL, E1 sama dengan E plus XO1 dalam kurung E pangkat min J beta 1 Z plus koefisien pantul E plus J beta 1 Z. Untuk HXS1 sama dengan E plus XO1 per eta 1 dalam kurung E min J beta Z min koefisien pantul E plus J B beta 1 Z. Untuk mencari eta masuknya atau eta in, impedansi inputnya, itu kita menggunakan rumus EXS1 per HYS1. Dan ketika dimasukkan Z sama dengan min L menjadi eta 1 dikali J beta 1 L plus koefisien pantul kali E min J beta 1 L per J beta pangkat J beta 1 L min koefisien pantul E pangkat min J beta 1 L. Lanjut. Dari rumus yang kita dapat ini, ketika eta 1 dan eta 2-nya real dan tidak meredam, dan koefisien pantul yaitu eta 2 min eta 1 per eta 2 plus eta 1, kita dapatkan eta in, eta yang masuk, itu sama dengan eta 1, eta 2 plus J eta 1 tan beta 1 L per eta 1 plus J eta 2 tan beta 1 L. Lanjut yaitu matching gelombang. Dalam matching gelombang memiliki syaratnya yaitu eta 2 sama dengan eta 1. Pada daerah antena yaitu daerah ke-1 tidak terdapat gelombang pantulan gelombang. Next. Syarat matching tadi yaitu kan eta 2 sama dengan eta 1. Stop bentar cuy. 3. Oke, lanjut. Untuk syarat matching yaitu eta 2 sama dengan eta input, yaitu rumusnya yaitu eta 1 dikali eta 2 plus J eta 1 tan beta 1 L per eta 1 plus J eta 2 tan beta 1 L. Dan dapat disederhanakan menjadi eta 1 dikali eta 2 ditambah J eta 2 kuadrat tan beta 1 L sama dengan eta 1 dikali eta 2 plus
J eta 1 kuadrat tan beta 1L. Oke, next. Persamaan terakhir yang dapat dipenuhi jika tan beta 1L sama dengan 0, kemudian beta 1L sama dengan N kali P, menjadi L sama dengan N P lambda 1 per 2. Lanjut. Pada ketebalan tersebut, gelombang di daerah 1 tidak dipantulkan dan diteruskan seluruhnya. Pantulan hanya terjadi pada daerah 2. Radom biasanya dibuat dari bahan yang ringan dan cukup tipis, yaitu ketika N sama dengan 1 dan L sama dengan N lambda 1 per 2. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Ikhwan untuk contoh soalnya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk contoh soal ketika ketika tiga medium lossless. Nah, untuk contoh soal kami mengambil dari buku Iskandar, chapter 5, soal nomor 14. Nah, di sini diketahui bahwa kita memiliki 3 medium. Yang pertama kita memiliki medium udara, yang merupakan medium lossless. Nah, di soal diketahui bahwa kita tahu bahwa ketika mediumnya udara berarti epsilon 1 akan sama dengan epsilon 0. Nah, mu 1 juga akan sama dengan mu 0. Nah, ketika gelombang memasuki medium kedua, yaitu medium lossless ya, atau medium dielektrik, nah di sini diketahui bahwa dia memiliki epsilon 2 dan juga memiliki mu 0 gitu. Nah, karena dia dielektrik berarti mu 2 akan sama dengan mu 0. Nah, kemudian konduktivitasnya akan sama dengan 0 karena dia itu dielektrik. Tuh. Nah, kemudian di medium ketiga ini ada plexiglass. Nah, plexiglass juga merupakan medium lossless, di mana di sini besar epsilon 3 akan sama dengan 2,76 dari epsilon 0. Nah, mu 3 akan sama dengan mu 0, terus konduktivitasnya akan sama dengan 0 karena dia merupakan lossless dielektrik. Gitu. Nah, di sini dari soal diketahui juga bahwa kita memiliki frekuensi sebesar 1 MHz atau 10⁻⁶ Hz. Itu. Nah, kemudian di soal juga ditanyakan, di sini kita disuruh mendesain impedansi dari transformator yang akan menghasilkan pantulan sebesar 0 gitu. Jadi di sini kita disuruh mencari nilai D gitu. Nah, untuk solusinya, dari frekuensi tersebut dari soal tersebut kita mendapatkan frekuensi sebesar 1 MHz itu. Kemudian epsilon satunya sebesar epsilon 0 karena dia mediumnya udara, mu satunya juga sebesar mu 0 karena dia mediumnya udara. Nah, yang ditanyakan di sini berapa besar D dan juga kita disuruh mencari berapa besar dari epsilon 2 gitu. Nah, kemudian di sini ada diketahui bahwa eta M akan sama dengan akar dari eta 1 dikali eta 3. Nah, kita tahu bahwa ketika medium udara, besar etanya itu akan sama dengan 377 gitu. Nah, untuk mencari eta 3 itu kan untuk mencari impedansi intrinsik itu kan akar dari mu per epsilon. Nah, mu-nya itu sebesar 377, sedangkan epsilonnya itu akan sebesar akar dari 2,76 dikali epsilon 0 gitu. Karena di atas kan dia mu 0 dikalikan dengan mu 3 gitu ya. Nah, di mana mu 3-nya akan sama dengan mu 0. Artinya di sini nanti akan terbentuk sebesar 377 juga, yang di bawah di penyebutnya tersisa 2,76 yang diakarkan gitu. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan ke rumus eta M, di mana eta M akan sama dengan akar dari mu per epsilon, berarti sama dengan akar dari 377 dikali 377 per akar 2,76. Nah, ini akan sama dengan 377 dikali 377 kan akan sama dengan 377 kuadrat. Nah, terus diakarkan menghasilkan 377 juga gitu kan. Dibagi dengan 2,76
dipangkatkan setengah, yang di bawah ini dipangkat setengah, dipangkatkan lagi setengah gitu. Berarti setengah ketika eksponensial dipangkatkan, hasil eksponensialnya akan dikalikan gitu kan. Berarti setengah dikali setengah berarti 1/4 gitu. Nah, berarti hasilnya akan menjadi 377 per akar epsilon 2 gitu. Nah, di mana epsilon 2-nya itu sama dengan akar 27,6. Di mana akar 27,6 itu akan sama dengan 1,66 gitu. Nah, untuk kita mencari D itu untuk mencari transformernya itu akan sama dengan lambda M per 4. Nah, lambda M akan sama dengan 2pi per beta M. Nah, itu akan sama dengan juga 2pi per omega dikali akar mu dikali epsilon. Nah, ini akan sama dengan C per F akar epsilon R. Nah, setelah kita dapat nilai ini, kita masukkan ke persamaan D, berarti D akan sama dengan C per 4 dikali F akar epsilon R. Gitu kan? Karena tadi D yang kita punya itu per 4 kan. Nah, berarti ini akan sama dengan C per F dikali epsilon R, akar epsilon R dikali 1/4 gitu. Di mana C kan nilainya konstan kecepatan cahaya. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 per 4 dikali frekuensinya, kita punya frekuensi 1 MHz atau 10 pangkat 6. Terus diakarkan epsilon R. Epsilon R-nya tadi sebesar 1,66. Hasilnya akan menjadi 58,19 meter. Seperti itu. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.